Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Nafa Maselia dan rekan saya Keisha Mutiara Kalbia yang akan melakukan presentasi pada hari ini. Di sini kami ingin membawakan judul dari ibu kami yaitu Demokrasi Pancasila oleh kelompok 9. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama kita ke pendahuluan e-booknya dulu. Di sini kan tema kita adalah demokrasi Pancasila. Jadi materinya di sini adalah demokrasi Pancasila dan juga targetnya. Di sini kami ingin menargetkan untuk anak-anak SMA kelas 10 sampai dengan kelas 12. Lalu pendekatannya ini kami ingin lebih mendekatkan kepada sejarah demokrasi di Indonesia dan tujuannya juga untuk anak-anak SMA lebih memahami tentang demokrasi Pancasila. Dan berikut adalah eh, cover dari ibu kami, bisa dilihat di sini ya. Ini adalah cover kami. Lalu untuk isi-isinya kita ada dari bab 1 sampai bab 5 ya Bi, kalau nggak salah ya. Apa 6 Bi? Nah, oke, sekarang kita ke bab 1 dulu, ada latar belakang perumusan Pancasila. Nah, di latar belakang perumusan Pancasila ini ada materi-materinya ini ada kondisi Indonesia di bawah penjajahan, kebangkitan nasional dan tumbuhnya kesadaran bangsa. Lalu di 1.3 ada pembentukan BPU PKI sebagai langkah awal perumusan dasar negara. Lalu kita juga menyertakan soal-soalnya, ada pilihan ganda dan juga esai. Masing-masingnya adalah soal pilihan ganda ada 20 soal dan soal esai ini ada eh, 10 soal, ada 10 soal. Nah, fungsinya ini ada soal ini untuk menguji para siswa seberapa jauh pemahaman mereka terkait materi yang telah kami paparkan di dalam e-book tersebut. Lalu di bab 2 ada sidang BPU PKI dan gagasan dasar negara. Di sini ada lima materi atau 5 submateri. Yang pertama ada konteks sidang pertama BPU PKI tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945. Lalu menteri kedua yaitu gagasan Muhammad Yamin tanggal 29 Mei 1945 dan gagasan Supomo 31 Mei 1945. Lalu ada pidato Soekarno 1 Juni 1945. Lalu ada perbandingan pendekatan ketiga tokoh tersebut antara Muhammad Yamin, Supomo dan juga Soekarno. Lalu juga kami menyertakan soal-soal pilihan ganda dan juga soal-soal esainya. Oke, akan dilanjutkan oleh rekan saya, Keisha, silakan. Oke, selanjutnya pada bab 3, yang dimana bab 3 ini berjudul Piagam Jakarta dan juga kompromi politik, yang memiliki subbab materi yang kami bahas, yaitu pembentukan Panitia 9, kemudian lahirnya Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, kemudian kontroversi sila pertama dan dinamika komprominya seperti apa, dan juga pelajaran demokrasi yang dapat kita ambil dari kejadian kompromi Piagam Jakarta tersebut. Kemudian kami juga menyertakan soal-soal pilihan ganda sekitar 20 soal dan juga soal esai sekitar 10 soal mengenai materi-materi yang ada di bab 3 ini. Next. Selanjutnya pada bab 4, ini kami membahas mengenai pengesahan Pancasila oleh PPKI yang dimana isi submaterinya yaitu proklamasi kemerdekaan dan juga kebutuhan konstitusi. Kemudian kami membahas juga sidang PPKI 18 Agustus 1945 hingga pengesahan Pancasila dan juga UUD 1945. Kemudian juga makna mendalam dari setiap sila Pancasila dan juga Garuda Pancasila sebagai simbol identitas bangsa. Kami juga sama seperti bab-bab sebelumnya memberikan soal pilihan ganda dan juga soal esai untuk memahami lebih dalam dari bab yang ada gitu. Next.
Kemudian yang terakhir kami pada bab 5 kami membahas mengenai relevansi Pancasila di era modern yang dimana memiliki subbab Pancasila sebagai ideologi terbuka, kemudian tantangan globalisasi terhadap demokrasi Pancasila, kemudian juga kami membahas tantangan media sosial dan juga ruang digital di masa sekarang, dan juga bagaimana peran generasi muda itu dalam menjaga demokrasi Pancasila. Kurang lebih sama seperti bab-bab sebelumnya, kami juga memberikan soal pilihan ganda dan juga esai pada bab ini gitu. Seperti itu. Oke, karena ini sudah ada di akhir sesi, mungkin kita akan menunjukkan sedikit ya terkait ilustrasi ibu kita tuh seperti apa nih ya, Keisha, boleh sebentar. Oke, ini adalah hasil dari ebook yang telah kami buat. Ada kata pengantar, daftar isi, dan lain-lain sudah rapih, sudah tersusun rapih. Kami eh, masukkan di sini, dan juga ini adalah akan kita tunjukkan sedikit ya nih Keisha mungkin untuk contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh dari uji kompetensi satu dari bab satu. Ini ada soal pilihan ganda sebanyak 20 soal dan soal esai sebanyak 10 soal. Lalu juga tampilannya kita buat semirip mungkin dengan LKS-LKS yang ada. Kalau mungkin beda ya mungkin adalah perbedaannya kurang lebih sedikit, tapi kita membuat memodifikasinya agar mirip seperti buku-buku yang ada pada umumnya. Seperti itu. Apakah ada lagi yang ingin ditambahkan dari Keisha sendiri? Eh, sudah tidak ada sih, paling sudah dijelaskan juga oleh rekan saya yaitu Nindya Nova Masyalia. Jadi kurang lebih cukup sepertinya. Oke, baik. Karena kita sudah ada di akhir acara nih, sudah ada di slide terakhir, maka dari itu izinkan kami untuk menyelesaikan presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.